الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Rasulullah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'ami syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awani amma ba'd. Alhamdulillah, rahmat yang kita muliakan kepada majelis taklim hadal keluarga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberkahi rezekinya, memudahkan segala hajatnya, memudahkan segala masalahnya, mempermudah segala jalan dakwahnya. Mudah-mudahan kita yang rajin, yang senantiasa hadir di majelis-majelis yang baik, dan majelis kita ini yang kita cintai ini, majelis taklim hadal keluarga salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan rahmat kepada kita, ampunan dosanya kepada kita, ampunan dosa kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi penyelamat, pelantara penyelamat bagi kita di dunia dalam urusan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tak lupa di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca zikir, membaca salawat, membaca istighfar, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Hadal Qulub Palembang Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa kita sudah melewati malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan, tinggal menghitung beberapa hari kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Banyak kiat-kiat, hal-hal yang istimewa yang sudah diarahkan oleh para ulama untuk istiqbal Ramadan. Istiqbal itu apa? Menyambut bulan Ramadan. Istiqbal Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Kita sudah dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab kita bersihkan dosa kita dengan istighfar, kita bersihkan dengan taubat, dengan zikir. Masuk bulan Sya'ban begitu, kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam nisfu Sya'ban kita diajarkan untuk memperbanyak doa, membaca Yasin dengan niat diberkahi umur, dengan niat dihindarkan dari bala, dengan niat diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat wafat dalam keadaan iman Islam, dengan niat dalam keadaan husnul khotimah, dengan niat-niat yang banyak, dan dibarengi dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir, dengan doa diajarkan sudah, dan kita tinggal langgengkan senantiasa. Jangan lepas istighfar,
jangan lepas sholawat, jangan lepas zikir, jangan lepas doa. Terus kita baca, kita dawamkan, kita biasakan. Mudah-mudahan hal-hal tersebut menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita, zahir batin, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiat-kiat kita untuk menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Dengan hal-hal yang baik itu, insya Allah kita pula akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut bulan Ramadan. Berada di dalam bulan Ramadan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan menjadi hamba yang tidak lalai, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, berbuat taat dan menjauhi maksiat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Hadadul Qulub Palembang Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah kemuliaan lagi, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama, menyampaikan hajat saudara kita, membacakan istighfar, membacakan doa, mengirimkan Fatihah untuk keluarga-keluarga wabil khusus yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan tersampaikan menjadi keistimewaan, kemudahan bagi mereka di alam kubur. Juga orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan menjadi kemudahan bagi mereka, hadiah yang istimewa dari apa yang sudah kita kirimkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita seperti biasa, seperti rutinitas kita membaca kitab fikih. Dalam hal ini kita akan baca lagi kitab Taqwiyatus Sadidah untuk memperlanjut yang kemarin kita bahas. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada rukun yang ke-9 kalau di sini. Rukun yang ke-9 apa? At-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini penting. Di sini dijelaskan bahwasanya kenapa dinamakan tasyahud, karena di situ kita membaca 2 kalimat syahadat. Ya, karena di situ ada penyebutan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ada syarat-syaratnya. Tasyahud akhir ini ada syarat-syaratnya. Ingat, tasyahud akhir ini rukun. Di dalam rukun ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama seperti yang sudah lewat itu, ayyasiha ma qablah. Yang pertama, sah dulu rukun yang sebelumnya. Sebelum tasyahud akhir adalah sebelum tasyahud akhir apa ya? Nah, bingung. Sebelum tasyahud akhir sujud. Sujud. Sebelum sujud yang kedua, duduk antara dua. Sebelum duduk antara dua sujud yang pertama. Habis itu iya, ingat ya berarti agak sadar. Tidak kedinginan. Nah ini, yang pertama sah dulu rukun sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, kita tidak bisa melakukan tasyahud akhir. Tidak dibenarkan. Sah dulu rukun sebelumnya. Maka berentet dari awal kemarin itu, perhatikan rukun-rukun yang dilakukan. Yang kedua, syarat tasyahud akhir adalah bil arabiyah. Pakai bahasa Arab. Berbeda wong yang baru belajar atau wong yang baru masuk Islam, sulit dia mengucapkan bahasa Arab. Kalau kita dari kecil sudah ada TPQ, ada TPA, ada diniyah, ada sekolah umum, di situ diajarkan juga bacaan sholat, bermajelis bertahun-tahun, madai ida apal tasyahud akhir, masih ida apal inna lillahi wa inna ilaihi, ida apal tasyahud akhir. Lagi tasyahud akhir ada aqallut tasyahud, ada akmalut tasyahud. Ada paling sedikitnya kalimat tasyahud, ada yang panjang. Yang paling sempurna adalah yang panjang. Yang biasa kita baca itu yang panjang. Maka yang itu yang sempurna. Akan kita baca. Yang ketiga, kalau yang tadi kan bil arabiyah, kalau tidak mampu pakai bahasa Arab, maka dia menterjemah pakai bahasa selain bahasa Arab. Itu pun yang uzur. Maka ayo sekarang belajar, dihafalkan yang baik. Diperhatikan kalimatnya. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufihi. Memperhatikan huruf-huruf tasyahud. Kita ini kadang hafal tapi tidak tahu huruf-hurufnya. Akhirnya sin kebalik dengan sin. Akhirnya pakai hak besar, dia pakai hak kecil. Ini yang sering salah. Karena apa? Cuma model ngapal. Turun-temurun.
Bukan dia baik, bapak-bapaknya, kakek-kakeknya dia cuma tidak do nyingok kalimat tasyahud. Yang dibaca itu tidak jingok, tidak tahu huruf-hurufnya. Dia cuma hafal. Nah inilah hati-hati kalau cuma ngapal. Kalau cuma ngapal, kaget keliru huruf yang dibaca. Maka perhatikan nih, mak mana sih bacaan tasyahud itu yang sempurna, yang pendek atau yang sempurna, diperhatikan. Oh nih huruf-hurufnya diperhatikan. Ada kaget tasdid-tasdidnya diperhatikan kalau itu. Karena kalau misalkan tidak lewat maka tidak sempurna bacaannya, bisa jadi tidak sah. Lihat, perhatikan huruf-hurufnya yang nomor 3. Yang keempat, perhatikan tasdidnya. Tasdidnya tasyahud itu banyak. Banyak. Dalam satu riwayat 21. Hitungannya 21. Itu bacaan yang sempurna, yang panjang. Ada yang mengatakan 16. Ngapa 16? Karena ngambil tasyahud yang paling pendek. Tambahannya di mana sih tasyahud itu? Tambahannya ada 5. At-tahiyatul, ada al-mubarakatus, sholawatut, thayyibatu. Nah, ini tambahan ini. Ini tambahan. Tambahannya lagi di mana? Ada alif lamnya. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tambahan itu. Itu tambahan. Paham itu? Itu tambahan. Tambahan ini berada di dalam tasyahud yang paling sempurna, yang biasa kita baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasdid galau itu. Tasdid galau, perhatikan. Itu kan ada tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Berapa kali itu? Tasdid galau itu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ada tasdid-tasdidnya, diperhatikan. Jadi memperhatikan. Jadi mulai sekarang balik dari sini jingok bacaannya. Gimana? Tertera bacaan tasyahud akhir itu dibaca, jangan cuma hafal, dibaconian, biar kita tahu kalimat-kalimat hurufnya dan letak-letak tasdidnya. Nah, harus kita perhatikan. Kita belajar harus kita perhatikan betul-betul. Yang kelima, adamul lahni al-mukhil bil makna. Tidak kate salah baca yang merusak makna. Kita kan tidak tahu yang mana yang merusak mana. Maka jangan aneh-aneh baca tasyahud itu. Dengan tasyahud yang tadi lah, tidak usah dirubah-rubah lagi. Tidak usah dirubah. Ini kurangi. Tahiyatulillah. Nah, pendek-pendek dia nih. Jadi diperhatikan jangan sampai lagi ada salah baca yang merusak makna. Lalu apa lagi? Syaratnya yang keenam. Syarat yang keenam, dia mendatangkan atau membaca tasyahud itu qaidan, dalam keadaan duduk. Mulai sampai selesai. Dalam keadaan, jadi letaknya tasyahud akhir itu di mana? Dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Kaget tasyahud akhirnya itu rukun, duduknya juga rukun. Ingat. Tasyahud akhirnya itu rukun, duduknya itu rukun. Maka tasyahud akhir ini berada dalam keadaan duduk. Jangan pas nak duduk, belum sempurna duduk, sudah mulai baca tahiyat itu. Paham nggak ini kira-kira? Jadi sudah sempurna dulu duduk, baru baca tasyahud. Sampai selesai itu dalam keadaan duduk. Ini belum selesai baca tasyahud akhir, sudah sudah nak assalam itu. Udah enggak terburu-buru, lah oleh duluan dia. Ya, sudah alaikum, assalamnya belum, alaikum. Mana assalamnya? Ini jangan terburu-buru. Soalnya enggak terburu-buru, enggak katik baiknya. Jadi pelan-pelan, santai, enggak usah terburu-buru. Mulai tasyahud ini dikatakan dalam keadaan duduk, dia mulai baca baru. Maka di sini dikatakan jelas faida'ata bijus'in minhu wa fis sujud au qabla istiwa'i jalisan fala yakfi. Kalau dia memulai bacaan tasyahud tadi at-tahiyatu dalam keadaan dia belum sempurna duduknya, masih dalam keadaan sujud, baru nak tegak ke duduk, baru nak bangun dari sujud, sudah mulai at-tahiyat, duduk lagi belum, maka ini tidak bisa, tidak layak, tidak cukup. Ini syarat diperhatikan. Lalu
Yang gampang-gampang ya. Jadi diingat ya. Kalau baca dicatat seperti beliau itu. Ustadz, siapa namanya nih? Ustadz Fikri. Yang jadi Ustadz. Ustadz Nyanan. Ini Ustadz Cenca apa baru? Ya. Ya, selanjutnya. Yang ketujuh. Ayusmi anak saul kiro'ah. Dia memperdengarkan bacaan itu. Dia dengar. Bacaan tasawuf itu dia dengar. Kenapa? Karena itu rukun qauli. Rukun bacaan. Rukun bacaan dalam artian dia dengar apa yang dia baca. Rukun qauli ada berapa? Masih ingat? Rukun qauli ada berapa? Pertama takbir. Kedua fatihah. Ketiga tasyahud. Itu. Keempat sholawatnya. Kelima ini rukun qauli. Yusmi. Yusmi nafsah. Dia harus memperdengarkan kepada diri dia dewek, bukan untuk wong lain. Memperdengarkan diri dia dewek. Ini wong yang gagal paham ini, dia kurang dia, nafsu dia, memperdengarkan wong lain juga bacaan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Wong sampingnya sampai dengar. Cukup memperdengarkan diri juga, bukan memperdengarkan orang. Terlalu keras juga. Jangan terlalu keras, jangan bese-bese. Tak ada suara sama sekali. Diri dia dewe dan dengar. Nah, jadi sekiranya dia baca, itu dia baca dengar, cukup. Dia dengar bacaan itu cukup. Kalau rame mana? Nah, itu rame uzur. Sekiranya dia sudah ngangkat suara, kalau tidak ada rame dia dengar, sudah cukup. Paham ini kira-kira? Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah tartib. Tartib ini berurutan, ya. Berurutan ini juga menjadi syarat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Jangan dibalik-balik. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Enggak usah aneh-aneh. Assalamualaikum wa rahmatullahi. Sudah berurutan seperti itu, yang dihafal seperti itu. Usah aneh-aneh dibalik-balik. Aku lupa Ustaz. Nah, di sini hati-hati. Ngapa itu? Ngapa harus tersusun? Kaget takutnya salah baca akhirnya ngerusak makna. Kalau tidak ngerusak mana, tidak jadi masalah. Maka hukumnya sunnah saja, berurutan. Berurutan hukumnya sunnah saja kalau tidak merusak makna. Tapi kalau merusak mana, hati-hati. Sudah saya ini tasyahud. Jadi tidak usah ngane-ngane. Baca seperti biasanya tulang. Tasyahud itu tadi. Lalu apa? Al-muwalah. Ada yang menghukumi ini syarat harus dilakukan. Muwalah itu terus-menerus, continue. Jangan berhenti. Jangan ngambil apa salah. Berhenti lama, agak baru lanjut lagi. Nah, ini galak kalau misalkan orang tua yang sholat. Amonian, apa dia mikir, bacanya apa lupa, pokoknya yang muda-muda majulah, belajar yang benar, maju. Jadi imam gantikan yang beliau-beliau yang sudah saro-saro itu. Jadi imam juga jangan lama, yang bijaksana jadi imam itu. Itu mualah. Terus menerus. Di sini disebutkan aqallut tasyahud baru. Paling sedikitnya tasyahud, paling pendeknya tasyahud. Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Ana ulangi, yang paling pendek tasyahud at-tahiyatu lillah. Langsung. At-tahiyatu yang panjangnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Pendeknya boleh pendek. At-tahiyatu lillah. Langsung. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salamun. Kalau yang panjang pakai assalamu, ada alif lam, ada tasydid. Paham ini? Yang pendeknya langsung salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis. Kalau yang panjang, yang sempurna, assalamu alaina ayyuhan nabi, assalamu alaina wa ala ibadika wa ala ibadillahi sholihin. Lalu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan. Itu yang singkatnya, yang pendeknya. Kalau yang panjang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Kalau yang pendek cukup di awal asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang sempurnanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Paham? Jadi kalau nak dibaca yang pendek nih at-tahiyatu lillah.
Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Itu yang afdal. Yang sempurna at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Paham? Nah, ini antara yang singkat sama yang sempurna, yang panjang. Biasalah yang baik, yang akmal, yang paling sempurna. Fadilahnya lebih. Itulah rukun apa? Tasyahud akhir. Secara singkat, yang jelas, itulah rukun tasyahud akhir beserta syarat-syaratnya. Lalu rukun yang selanjutnya, yang ke-10 adalah al-qu'ud fi tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini rukun. Ya. Rukun. Jadi harus duduk memang. Duduk. Kecuali yang uzur tadi, tetap duduk tuh lah. Ya. Kalau baca duduk, kalau baca tadi baru. Nah, baca duduk baru. Ngulingnya kan sudah dibahas itu, berbaring baru terlentang yang sudah dibahas pembahasan yang lalu. Jadi harus betul-betul dia duduk pada tasyahud akhir, kecuali yang tidak mampu. Paham? Dan syaratnya apa? Ya sudah sama batasnya dengan tasyahud akhir. Lalu rukun yang selanjutnya, yang ke-11. Rukun yang ke-11 adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Sholawat kepada di mana? Masih di dalam tasyahud akhir. Sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Syaratnya sama, masuk dalam syarat tasyahud akhir yang tadi sudah disebutkan panjang lebar tadi. Karena dia berada di mana? Sholawat atas Nabi ini berada di tasyahud akhir, maka ikut syaratnya yang di dalam tasyahud akhir. Paling pendek baca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek. Biasakan yang panjang, yang akmal, yang sempurna. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Kakek sayyidina ini dibahas. Usah sayyidina. Sayyidina ini dibahas. Maka tidak apa-apa pakai sayyidina ala jihadil adab. Kebanyakan para imam itu memperbolehkan, akan menganjurkan, akan mensunnahkan mengucapkan apa? Mengucapkan sayyidina. Apa sih artinya sayyidina ini? Pemimpin kami. Mengucapkan kalimat sayyidina untuk sandaran kepada nama Muhammad. Sayyidina Muhammad. Maka banyak para imam-imam kita yang memperbolehkan, bahkan mensunnahkan, menganjurkan melafatkan lafaz siyadah. Lafaz siyadah yaitu ya kalimat sayyidina pada kalimat nama Nabi Muhammad lil adabi ma'ahu. Ilahnya apa? Alasannya apa? Lil adab. Karena adab. Santun, adab mengucapkan nama Nabi. Mamano kalau tidak pakai tidak jadi masalah. Sah salatnya. Janganlah kalian nak bermusuhan gara-gara itu. Pakai sayyidina, pakai wajib. Nah, ini yang mewajibkan yang salah juga. Yang mewajibkan yang salah, yang mengharamkan juga salah. Jadi hati-hati. Makanya belajar, jangan gara-gara ini bermusuhan. Nah, itu tadi lafaz sayyidina. Mana akmalnya, sempurnanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Jarang kita baca ini. Kita biasanya langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah itu afdol. Dalam satu riwayat yang paling afdol salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang dibaca di dalam tasyahud akhir. Baca, biasakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
sini abdika wa rasulika tambahannya an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwaji, bukan untuk keluarga Nabi be. Azwaji untuk bukan keluarga be sebutannya, tapi dipreteli lagi. Wa zaujatihi wa azwajihi. Maaf, wa azwajihi. Azwaj itu istri-istri Nabi. Wa dzurriyyati, keturunannya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu panjang tuh. Yang akmal, yang paling sempurna seperti itu. Wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang akmal, yang sempurna. Nah, besok kita baca cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah yang tadi juga afdal, yang paling sempurna ditambah abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ditambah seperti itu wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati. Jadi apa dicari dan dihafal ke, kalau nak jingok kaget di sini tulisannya. Jadi biasakan sholawat dengan sempurna. Jangan ngembek yang pendek-pendek. Allahumma sholli yang tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Yakfi, memang cukup. Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup itu. Mungkin nak kebelet aku yang mana itu kan. Ada ngomong ini kan, udur-udur ini kan. Panjangan ini dah. Dia ngembek yang pendek sah. Kalau kita tidak ada uzur dah ini, sempurna ke baca salawat Ibrahim ini, paham? Lalu, itu salawat. Rukun juga selesai. Rukun keberapa tadi itu? 11. Sekarang yang ke-12. 12 salam. Salam panjang lebar ini. Apa rukun yang ke-12? Adalah salam. Yang wajib rukun adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Yang kedua itu di sini disebutkan at-taslimatul ula faqat. Salam yang pertama saja bentuknya itu rukun. Di sini disebutkan wa aqalluhu, paling pendeknya, paling sedikitnya salam assalamu alaikum. Tanpa tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Kaget wabarakatuh ini khilaf. Yang panjang nih perbedaan pendapat ulama nih, tambahan wabarakatuh. Wabarakatuh. Lagi nanti tambah warahmatu waridwanu. Tahu panjang lagi itu. Wa ta'ala. Tambah panjang lah lagi. Jadi yang paling pendek dari salam apa? Assalamualaikum. Itu paling pendek. Yang paling sempurna di sini disebutkan assalamualaikum warahmatullah. Karena kaget wabarakatuh itu khilaf. Di sini batasan sunnahnya. Batasan sunnah. Nak ditambah boleh dah wabarakatuh? Tidak apa-apa. Jadi kaget ada aturannya. Salam itu ada syarat-syaratnya. Di sini syarat salam banyak. Tersebutkan di sini ada 10 syarat salam. Siap-siap. Enggak kira-kira salam gitu nih. Salam syarat yang pertama at-ta'rif fala yakfi salamun alaikum bitankir. Salam mengucapkan pakai alif lam. Assalamu alif lam. Maka tidak cukup salamun alaikum. Paham enggak? Salamun. Maka kalau uang males-males nak ngucapi salam dalam sholat itu, assalamualaikum bang. Salam. Mana asnya mana? Mana alif lam takrifnya mana? Ini tidak sempurna. Bahkan maaf kami dulu banyak sering ditegur. Kami dulu waktu belajar sering ditegur karena jadi imam loh. Di saat masih mondok dulu itu sering ditegur oleh guru kami. Ucapkan salam itu yang tegas. Asnya itu loh. Jangan malas-malas mengucap salam. Assalamualaikum itu rukun qauli. Jelas ucapkan niat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana asli? Itu tidak ini. Mulai sekarang yang tegas ucap salam. Assalam itu. Yang pertama ini syaratnya. Oke? Alif lam. Kalau belajar nahwu lemah. Kalau belajar nahwu pasti alif lam ta'rif itu tasdid. Kalau di nahwu itu jelas
terbaca, memahami dengan gampang. Di sini banyak masalah nahwu nih, dikit-dikit ini. Jadi anak mudah ke pemahamannya. Ya, yang kedua, syarat yang kedua al-khitab. Nah, ini masuk dalam nahwu lagi. Al-khitab itu pakai domir kamu. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan, kesejahteraan, ini doa kan? Alaikum. Pada kalian. Kum kalian. Itu kalau dalam nahwu domir khitab sebutannya. Apa? Khitab. Kalau bahasa Indonesianya apa sama? Lawan bicara. Ada subjek, predikat, apa lagi? Bukan itu. Bukan itu ya, bukan. Orang kedua. Yang lawan bicara. Pakainya itu Assalamualaikum. Jangan alaihim. Aneh-aneh ya. Alaihim. Pakainya domir kum. Tidak cukup juga alaika, tidak. Kum. Paham ini? Nah, ya jangan aneh-aneh. Tentang bisa kayak aneh-aneh. Nah, usah belajar nahwu lah. Ya. Jangan aneh-aneh wong nih. Nah. Ingat, syarat yang kedua pakai khitab. Khitab itu kamu, orang kedua, lawan bicara. Jadi ucapannya alif lam ta'rif tadi, kum. Assalamualaikum. Ketiga, al-jama'. Jama' itu kalian, jama' banyak. Kum itu untuk kalian. Kalau ka itu untuk kamu satu orang itu pakai ka. Alaika itu kamu satu orang. Alaikuma itu kamu dua orang. Harusnya kum, harus jama' untuk kalian semua. Paham ini? Pakainya kalimat itu. Jangan ka, jangan kuma, jangan him, kum. Untuk kalian. Jelas? Intinya sudah kalimat itu baik. Satu saja domirnya untuk kalian jamak semua. Alaikum. Beres. Cerita. Lalu yang keempat adalah menyambung baina kalimaten. Menyambung di antara dua kalimat tadi. Assalamualaikum. Sambung. Jangan dipisah dengan ucapan lain. Ini syarat yang keempat ini. Harus menyambung dua kalimat salam assalamualaikum. Dua kalimat itu. Bukan dua kali salam, bukan. Dua kalimat itu. Nah inilah kalau gagal paham. Harus menyambung. Syarat yang keempat apa? Menyambung dua kalimat tadi. Assalamualaikum. Bukan dua salam yang disambung. Jadi menyambung dua kalimat tadi. Assalamualaikum. Jangan dipisah dengan kalimat lain. Tapi ada pendapat ulama menambah dengan sifat. Assalamul hasan alaikum. Hasan itu artinya bagus. Kesejahteraan, keselamatan yang bagus untuk kalian. Ditambah lagi kadang assalamu tamu alaikum. Kesejahteraan, keselamatan yang sempurna alaikum atas kalian. Dipisah dengan sifat itu ada yang memperbolehkan. Jadi tidak usah buat-buat, sudahlah, jangan aneh-aneh. Bukan sifat yang diunjuk tuh. Iyo, sudah. Assalamualaikum, langsung. Assalamualaikum. Cara-cara salam ini diingat-ingat. Lalu, apalagi? Yang kelima, al-muwalah fala yaskut bainahuma. Muwalah langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan dipisah dengan kalimat, lanjut bacanya langsung. Jangan diam di antara dua itu. Ngerti tidak ini? Jangan dipisah dengan kalimat yang lain kecuali ada yang memperbolehkan dengan sifat tadi, lalu nyambung langsung. Apa namanya? Bahasa kita ini kalau muwalah nih jangan apa? Jangan jeda ya, jangan diam atau jeda di antara dua kalimat itu. Assalamualaikum. Lalu di sini diantaranya lagi syarat yang keenam adalah menghadap kiblat dengan dadanya ketika mengucapkan salam. Hadap kiblat. Jangan mentang-mentang sudah nak selesai ini lalu balik dadon. Masih itu tuh. Salam yang pertama rukun masih. Assalamualaikum. Memulai cara salam itu ketika dia memulai salam itu masih di arah depan. Jangan noleh dulu. Ini yang sempurna Assalamualaikum. Mimnya kum baru boleh.
Ini yang benar ini. Ya, bukan berarti yang lain tidak benar. Ini yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Lanjut langsung ma itu tanpa ada jeda, tanpa ada yang nisa, ma itu hukumnya balik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Di depan lagi nih. Jangan di sini. Jangan di sini kok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu langsung itu. Jadi payo yang agak sempurna salam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Depan ikut dari subhanallah. Mau misalnya antara salam yang pertama, salam yang kedua. Ini sunnah juga ini. Maka kalau maaf ini aliran yang sikoknya itu udah boleh ini bisa ini. Tidak boleh ini langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Antara dua salam itu boleh dipisah, bahkan sunnah. Jadi assalamualaikum sini. Assalamualaikum warahmatullah. Balik sini. Assalamualaikum warahmatullah. Simple. Paham ini? Nah, itu cara salam menghadap ke kiblat dengan dadanya, karena ini yang dipatok menghadap kiblat, dada. Kalau palanya sudah dalam keadaan sholat itu, yang menghadap kiblat yang dipatok adalah dada. Kalau palanya tidak menghadap kiblat, mana? Tidak jadi masalah. Tapi itu. Itu ada lagi kayaknya itu. Biar anak cari itu. Ada lagi itu. Banyak sekarang ini banyak. Ya, udah tahu itu apa. Apa berdoa dia tuh. Belum dengar tapi itu. Nah, itu tadi salam yang benar seperti itu. Enggak usah ngani-ngani lah. Iyo. Itu assalamualaikum warahmatullah. Balik ke tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang dipatok juga dengan dado. Dado ini jangan berbalik. Kalau misalkan kesenggol langsung balik lagi ke arah kiblat. Kalau pala yang noleh-noleh tidak ngarah kiblat tidak jadi masalah. Kalau ada udzur, jangan niat main-main. Ada niat main-main, palanya noleh-noleh langsung batal. Sholatnya langsung batal. Kalau ada niat main-main dengan palanya ngoling-ngoling, jangan kepala. Ada niat laib, ada niat main-main dalam sholat. Sebab batal, Sampai mana tadi? Syarat yang keberapa? Syarat yang ke-6 menghadap kiblat. Syarat yang ke-7 an la yaqsida bis salam al ikhbar bal insya. Dia itu bermaksud dengan salamnya yang pertama tahallul, keluar dari sholat. Ini. Dengan salam yang pertama dia sekaligus niat apa? Keluar dari sholat atau tahallul bahasanya itu. Mengakhiri sholat, keluar dari sholat atau mengakhiri sholat itu sebutannya tahallul. Niatnya pas salam yang pertama. Itu perhatikanlah. Jadi jangan berupa cuma salam mengucapkan salam, tapi ada niat juga mengakhiri sholat, selesai sholat, keluar dari sholat. Tahallul itu terambil dari kalimat menghalalkan sesuatu yang tadinya di dalam sholat haram, tidak boleh minum, dicegah, tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh main-main, tidak boleh ini. Kan banyak yang dicegah di dalam sholat karena bisa membatalkan sholat, buat sholat itu tidak sah. Sudah habis salam selesai, sudah selesai sholat selesai. Boleh kalau yang tadi tidak boleh, yang tadi tidak boleh dalam sholat itu namanya tahallul. Sama ucap umroh haji ada namanya tahallul. Bukti bahwasanya itu tanda bahwasanya kita sudah selesai melaksanakan ibadah. Namanya tahallul. Yang tadinya di dalam ibadah itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dengan menggawe ke itu, dengan mengerjakan itu puncaknya akhir daripada kita mengerjakan ibadah. Berarti setelah itu aman melakukan yang tadi tidak boleh. Itu namanya apa? Pak Bu. Tahallul. Begitu juga di dalam sholat, niat keluar sholat, niat selesai sholat. Pas salam pertama cukup diniatkan baik. Tujuan dalam hatinya itu pas salam pertama. Ya. Tuh, paham ini? Lalu yang keberapa? Yang ke-8.
Yang kedelapan al-julus, duduk. Duduk nian. Fala yakfi idza qama qabla ayyutimma. Pas salam itu masih dalam keadaan duduk. Samo cak tasyahud. Selesai kalau dulu salam itu dalam keadaan ini belum selesai salam sudah tegak. Salamnya belum selesai. Salam yang kedua belum dia yang melakukan sunnahnya itu belum. Baru assalamualaikum langsung kemana belum selesai salam, belum menyempurnakan salam, ucapan salam, dia sudah enggak. Nih lihat nih, perhatikan. Duduk. Salam itu dalam keadaan duduk masih. Fala yakfi idza qama qabla ayyutimma. Maka tidak cukup kalau dia berdiri sebelum dia menyempurnakan salam. Ayo. Yang kesembilan sama. Dia harus rukun yang syarat yang kesembilannya dia memperdengarkan bacaan salam kepada dirinya. Karena salam juga rukun qauli. Paham? Memperdengarkan ucapan salam itu pada diri. Lalu yang ke-10 pakai bahasa Arab. Sama ucap tasyahud tadi. Pakai bahasa Arab. Dan ini diantara syarat-syarat. Mungkin ada di dalam kitab-kitab tambahan-tambahan. Insya Allah akan saya tambah dalam syarat-syarat salam. Tadi itu anak perhatikan juga ya. Bolak-balik tangan itu tadi. Nah, anak pernah mungkin tapi belum anak cari. Insya Allah akan datang. Kita selesaikan dulu rukun sholat. Karena lama lagi kita ketemu ini. Lama lagi nak ketemu saat ini terakhir ini. Kayak Ramadan tidak kan? Tak kati. Buat libur kan? Syawal. Lama kita ketemu. Jadi nak diselesaikan. Selesai belum? Sudah selesai ini rukun sholat. Tinggal yang terakhir. Rukun yang terakhir adalah rukun tartib. Tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Sudah dibahas dari awal sebenarnya. Tidak dulu baru ruku, habis sujud yang kedua, tegak langsung. Harus tersusun berurutan. Sebagaimana dalilnya diambil di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nabi sholat seperti itu berurutan, maka pun kita sholatnya berurutan. Dan itu rukun, jangan dibolak-balik, jangan mendahulukan satu sama lain. Inilah rukun-rukun sholat yang barusan kita bahas. Rukun tasyahud akhir, rukun duduk pada tasyahud akhir, rukun sholawat ala Nabi, rukun salam, rukun apa lagi yang terakhir? Tartib. Secara singkat kita bahas, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang kita bahas hari ini. Insya Allah anak mau tolong lagi, anak tambah-tambah lagi, insya Allah akan datang. Alhamdulillah rukun kita sudah selesaikan di malam yang mulia ini. Insya Allah di mau tolong lagi catatan-catatannya kalau nak jengok di Ustaz Fikri di baca-baca di mutolaah, ajak-ajak sambil belajar atau jengok video boleh juga Oke, kalau ada yang tidak paham kaget bisa ditanya lewat WA biasa, banyak yang punya WA kami banyak tanya sama Ustaz Hamid juga bisa, tanya sama Ustaz kita Ustaz Hadi juga bisa, banyak nyimpen kontak-kontak Ustaz. Maka mudah-mudahan kedepannya kita dapat lebih memperbaiki sholat kita, sholat kita. Inilah guna kita belajar, dan hal ini adalah wajib, harus kita perhatikan. Nuntut ilmu dalam masalah sholat ini wajib, yang tidak tahu harus dicari tahu. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan mudah dan dapat kita amalkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya dapat sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah hasil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi.
fadlan wajudan manna la biiktisabin minna bil mustafa rasulih Allah bi kulli suli bil mustafa rasulih Allah bi kulli suli bil mustafa rasulih Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi dadatashi sahbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanah. Sebelumnya maaf ada tambahan dikit tentang duduk. Nah, baru ingat tadi yang saya sampaikan duduk tasyahud akhir. Duduknya macam mana? Duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk yaitu kaki itu keluar, kaki kanannya tegak, ininya maaf bokongnya ditempel ke. Itu namanya duduk tawarruk. Itu khusus di mana? Di tasyahud akhir. Adapun duduk iftirosh. Nah, duduk iftirosh menjadikan kaki kiri kaki kita ini jadi bantalan. Nah, itu namanya duduk iftirosh. Adanya di mana duduk iftirosh itu? Tasyahud pertama awal. Ada lagi di duduk antara dua sujud. Ada lagi duduk istirahat. Istirahat atau duduk istirahat. Sebelum kita nak tegak itu kan ada duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Istirahat. Habis rakaat pertama, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, nak tegak ke rakaat kedua. Sebelum nak tegak ke rakaat kedua, duduk dengat, baru tegak. Itu namanya duduk apa? Istirahat atau duduk istirahat. Itu duduknya juga iftirosh. Duduk tahiyat pertama, duduk antara dua sujud, duduk istirahat, duduk. Nah, yang keempat ini duduk tasyahud akhir tapi nak ngerjo ke sujud sah. Nah, misalkan ada yang lupa, misalkan kunut, dia kunut lupa kunut atau lupa suatu hal yang kaget, dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu berada di mana? Di akhir sebelum salam, setelah tasyahud duduk tasyahud akhir. Dia habis tasyahud akhir tuh pengen ngerjakan sujud sahwi, maka tasyahud akhirnya dia duduk iftirosh. Paham gak ini? Seharusnya duduk tasyahud akhir itu duduknya tawarruk itu nempel. Itu yang afdol. Tapi kalau misalkan dia ngejo ke sujud sahwi, maka duduk tasyahud akhirnya juga paham gak ini? Kalau setelah tasyahud akhir tidak ngerjakan sujud sahwi, maka duduknya ngeplak. Duduk tawar, paham itu? Jadi itu cara-cara duduk. Kalau uzur mak mana udah baca duduk itu, lari ke yang duduk-duduk yang sudah dibahas. Ada duduk namanya selain duduk tawarruk dan iftirosh ini ada namanya duduk tarabbu, pangsilo. Pangsi duduk sila. Ada lagi duduk ik'a. Ik'a itu minta maaf coba deh. Duduk tumitnya diduduk dua-duanya. Coba duduk. Baca. Nah, itu namanya ik'a itu boleh. Ini biasanya wong gemuk. Maaf ini, wong gemuk duduknya kayak itu nah. Dia saro, nak duduk tawarruk itu saro. Nah, duduk iftirosh juga saro, duduk kakinya lang-lang semutan duduk kakinya. Nah, iya. Duduk sila ya, susah juga. Duduk ik'a yang model macam itu. Nah, ini bagi yang uzur. Lakukanlah yang afdol tadi. Tawarruk pada tasyahud akhir atau tadi itu iftirosh pada 4 tempat tadi. Paham ini? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan gampang. Ini lumayan lengkap. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.